سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat pagi sahabat Abasa DNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, ya. Juga sahabat-sahabat Myanmar, Laos, sahabat Australia, sahabat Taiwan, Turki, dan sahabat-sahabat Abah dimanapun berada, panjenengan hari ini lebih sehat, bahagia, lebih berkah, lebih sadar. Ya. Marilah kita terus bangun kesadaran kita. Wabil khusus di bulan Rajab ini adalah merupakan perjalanan sahabat. Baginda Nabi mencontohkan perjalanan sampai pada Sidroh Al-Muntaha. Sidroh adalah sadar, Al-Muntaha adalah perjalanan penghujungmu. Wa ana ila rabbikal muntaha. Kisah Sidroh al-Muntaha sahabat adalah dikisahkan sedikit oleh Allah di dalam surat An-Najm, ya. Adalah sudah lebih dahulu 15 tahun barulah Allah mengisahkan tentang Subhanalladzi asyra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram, surat Al-Isra ayat 1. Adalah yang turun kemudian, seolah-olah kayak kisah Mi'raj dulu barulah Isra. Maka disinilah kita harus bijaksana, dewasa, memahami tentang kisah-kisah ini. Jangan hanya taklid buta, tapi jadikan kisah ini adalah sesuatu yang berguna buat kita. Karena sesungguhnya kisah Isra Mi'raj adalah perkara yang sangat berguna kepada kita. Karena membangun kesadaran, membangun kebahagiaan pada dasarnya. Inilah kisah Isra Mi'raj. Sebetulnya adalah tentang membangun kesadaran pada diri sebenarnya. Maka silakan kalau mau panjenengan mau memahami Isra Mi'raj hanya sebatas dongeng saja, silakan. Tetapi adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak berdampak kepada diri sendiri. Selalu bahasa pahala dan lain sebagainya, tetapi padahal bukan di situ intinya. Karena kisah Isra Mi'raj adalah kisah perjalanan ruhani baginda Nabi. Ruhani dan jismani tentu saja, karena Subhanalladzi asra bi 'abdihi adalah merupakan ruh dan jasad. Nah, inilah sahabat yang harus kita pahami bagaimana perjalanan kisah ini adalah sangat sesungguhnya adalah yang awal, yang pokok, yang harusnya adalah kita pahami. Yang membuat kita untuk menimbulkan ketenangan adalah kepada kita. Kenapa Pak nggak jalan di sana? Harus panas Pak. Oh iya, iya, iya. Iya. Jadi sahabat, perjalanan dalam setahun sebetulnya adalah dari mulai adalah Muharram. Itulah kenapa kisah Muharram. Pahami kisah Muharram ini. Jadi bukan hanya sebatas kenapa kisah nabi-nabi itu terjadi di bulan Muharram. Sebetulnya juga banyak makna di dalamnya. Karena tidak akan berhasil kisah adalah Rajab, Sa'ban, Ramadan, ya. Seolah-olah 7, 8, 9. 7, 8 adalah merupakan bulan, kata dalam sebuah hadis, Rajab adalah Syahrullah, bulannya Allah. Rajab itu Syahrullah. Sebetulnya secara hakikatnya itu bicara ruhmu, sebetulnya. Bicara la ilaha illallah sesungguhnya. Dan adapun Sa'ban kata Nabi adalah bulanku syahri.
adalah bulan tubuhmu Muhammad sebetulnya. Adapun Ramadan adalah sesungguhnya adalah bulan umatku. Adalah jam'u, adalah antara ruh dan jasad. Adalah untuk sampai kamu di bulan Ramadan itu adalah id. Id itu dari kata ada ya'udu. Adalah kembalinya fitrah tadi semua. Apa yang kembali pada fitrah itu sahabat adalah fitrah kita adalah ruh tadi semua. Kembalilah kepada hakikat ruh yang pertama kali. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Itulah fitrah kita. Ya. Maka sesungguhnya bicara Isra Mi'raj adalah bicara kembali kepada fitrah. Kembali pada kesadaran. Ya. Dan pada dasarnya fitrah kita turun 7 tingkatan. Summa radadnahu asfala safilin adalah sesungguhnya dari mulai alam ahadiyah. Tuhan belum bisa disebut namanya. Hal ata lal insani hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Nah, datang satu masa kepada insan belum bisa disebut. Disebut alam ahadiyah. Ya, alam kosong. Atau alam lata'in, belum ada kejadian apa-apa. Segalanya belum ada apa-apa. Apa-apa belum ada. Belum ada segalanya, segalanya belum ada. Tadi semua. Ya, inilah alam kosong ya, sebetulnya. Yang boleh disebutkan nanti menjadilah alam zat. Nah, itulah awal perjalanan. Alam lata'in, ya. Alam zat. Turunlah ke alam wahidiyah, alam sifat. Alamnya Nur Muhammad tadi semua. Karena Allah yang dikenali, tidak mungkin mengenali Allah kecuali dari sifatnya. Dan sifatnya itulah Muhammad. Nur Muhammad itulah sifatnya. Di alam wahdah, alam sifat, sahabat ya. Nah itulah 7 lapis turun dari diawal dengan kesadaran yang pada saat sesungguhnya di awal kita pun sudah berada pada kesadaran itu. Sebetulnya kita ini Mi'raj itu bukan perkara baru karena kita berasal dari titik itu gitu. Jadi sesungguhnya kita ini lebih kepada konsep Isra Mi'raj itu innalillahi. Kita secara tanajul datang, tadi semua. Bagaimana kamu datang? Kalau misalnya adalah minyak jelantah. Dari mana minyak jelantah datang? Adalah dari minyak keletik. Dari mana minyak keletik datang? Adalah dari kelapa yang diolah menjadi galeno tadi. Dari mana adalah kelapa itu datang? Adalah dari daging kelapa. Dari mana daging kelapa datang? Adalah dari setelah memersek kulit batok. Dari mana batok itu datang? Adalah setelah kamu mengupas sabut kelapanya. Itulah seumpama perjalanan Isra Mi'raj. Dari turun ke atas atau dari luar ke dalam, sekarang balik lagi gitu. Tadi innalillahi secara tanajul. Maka dari alam sifat, dari alam Nur Muhammad, dari sinilah bagaimana adalah sesungguhnya Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah untuk menuju alam insan di bawah adalah Al-Mahdi Khalifatullah. Tuh. Kita adalah Al-Mahdi semuanya pada dasarnya. Khalifahnya Allah di muka bumi ini untuk mencerminkan nur af'al Allah pada diri kita. Makasih Pak. Untuk mendohirkan nur af'al Allah pada alam ini. Untuk memerankan sifat Allah pada diri ini. Maka kata Allah, seluruh makhluk ini hanyalah wayang-wayang kepada dalam. Jadi tiada yang memiliki wujud kecuali wujud dalam. Tiada yang memiliki hidup kecuali hidup dalam. Tiada yang memiliki sifat kecuali sifat dalam. Nah, disinilah sahabat Sidroh Al-Muntaha. Kesadaran yang awal itu adalah mengembalikan
Sidrah al-Muntaha itu yang adalah kesadaran yang awal itu adalah kita harus dikembalikan tadi semua ya. Jadi sebetulnya disitulah kita sesungguhnya dulu awal. Maka dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Kemudian alam adalah asma. Barulah turunlah ke alam af'al. Nah disinilah alam dunia ini adalah pada alam misal, adsam, insan. Jadilah kita Muhammad sebetulnya. Asalnya la ilaha illa Allah. Dohirlah kita Muhammad Rasul Allah semua ya. Nah di sini sahabat sesungguhnya bicara tentang Isra Mi'raj adalah kembali pada kesadaran dan nafsul kamilah, nafsu yang sempurna tadi semua menjadi turun kepada mardiyah. Nafsul kamilah kesadaran Ibrahim, mardiyah pada kesadaran Musa, rodiyah turun lagi ke kesadaran Harun, kemudian mutmainah kesadaran Idris, turun ke bawah adalah pada kesadaran Yusuf, turun ke bawah pada kesadaran Isa Yahya, lahirlah di alam dunia pada kesadaran Adam tadi semua pada nafsul ammarah. Inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Jadi siapa bilang bicara Isra Mi'raj itu hanya bicara baginda Nabi, tapi bicara semua makhluk sebetulnya adalah bagaimana kita mengisrokan dan memi'rajkan diri kita. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan kita. Kalau tidak demikian berarti kita di alam dunia ini dalam keadaan tidur. Karena kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur tadi. Wa idza matu intabahu, ketika mati baru bangun. Berarti kalau begitu belum sampai sadar kita mati dalam keadaan mabok. Harus sampai sadar, harus sampai bangun. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, ittaqullah haqqat tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Siapa yang orang iman? Inilah orang hanya baru ngaku iman. Dan maka itulah Allah menyebut orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wabil yaumil akhir, tapi tidak beriman kata Allah. Maka tadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil hei itu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kayak gitu. Ittaqullah, takwalah pada Allah, telanjanglah kamu dari semua. Makanya iman, al-imanu uryanun. Iman itu adalah al-imanu kullu, al-imanu bi ru'yatillah adalah kamu tidak bisa melihat Allah sebelum kamu telanjang. Tadi semua. Al-imanu uryanun adalah walibasuhu taqwa. Syibghatullah, celuplah kamu. Seolah-olah apa namanya? Syibghatullah itu adalah kamu pakailah pelampung Allah gitu untuk kembali pada Allah. Seperti orang mau pergi keluar angkasa pakai roket. Nah itu Syibghatullah. Tapi tidak ada sibghah yang lain selain Allah yang bisa membawa kepada Allah. Itu sesungguhnya sahabat kisah Isra Mi'raj. Jadi setiap manusia wajib Isra Mi'raj. Jangan terjebak pada dongeng yang pernah terjadi. Karena contoh yang pernah ada adalah justru untuk mengajak kamu ke situ. Akan tadi. Untuk mengajak kamu ke situ. Tadi kalau Nabi mengajak sholat, kamu sholat. Nabi puasa, kamu puasa. Nabi haji, kamu haji. Nabi zakat, kamu diajar zakat. Tapi pada saat Nabi Mi'raj, kenapa semua orang? Oh itu bukan. Disinilah karena kamu tidak paham. Padahal, maaf Pak, jangan dinyalain di sana Pak. Kesini berisiknya Pak. Ya. Jadi pahami ya Pak. Jadi pahami sesungguhnya yang disebutkan dengan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan setiap diri.
perjalanan setiap diri untuk kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah itu bukan sudah mati, telat. Dan Allah menyuruh kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu kamu mati ya. Sebelum kamu sadar dulu. Gitu loh. Kenapa kamu disuruh nggak sadar? Bahkan jangan sholat dulu ya. Kecuali kamu sadar. Wala taqrabus sholat. Wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat dulu ya. Karena sholat itu aku. Nah itu. Sholat itu Allah sebetulnya. Bagaimana? La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan kau bisa bersentuhan dengan Tuhan. Komunikasi dengan Allah. Sebelum kau sucikan. Sebelum kau qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti orang untung yang mensucikannya. Apa mensucikannya? Bukan mencuci dengan air. 7 air mutlak dohir. Emang Allah pengaruh dengan dicuci dengan 7 air mutlak dohir. Harus air punya Allah. Air yang dari Allah. Air ruhani. Tadi. Air yang tidak berubah rasa, warna, dan bau. Karena tidak ada. Karena kan kalian sudah mengerti. Namanya air mutlak dohir ini adalah sifatnya fana. Tidak mungkin sementara di dalam kitab-kitab ulama sekalipun Kifayatul Akhyar dalam kitab Sapina jelaskan bahwa wudu itu harus menggunakan air mutlak. Air mutlak. Jangan aneh kalau seandainya sholat tidak berdampak hari ini. Jangan aneh kalau sholat tidak menjamin rizkimu hari ini. Padahal dalam Al-Quran, surat Toha, bahwa sholat itu bisa menjamin rizki. Bahkan Allah melarangmu mencari rizki. Seolah-olah bagi orang sholat, rizki dijamin. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan. Wastabir alaiha. Dan sabarlah. La narzuka rizko. Aku tidak menyuruh mencari rizko. Aku tidak menyuruh mencari rizki. Karena rizki adalah akibatul taqwa. Rizki itulah akibat. Dampak. Siapa yang sudah kembali pada sholat, pada Allah. Allah itu sholat. Nah, makanya la yamassu ilal mutahharun. Dan jangan kamu tidak bisa sampai bahkan tidak bisa sholat kecuali kamu udah mensucikannya. Sudah wudu. Sudah mengembalikan. Apa yang dikembalikan? 7 sifat ma'ani. Kuliti cangkang dohirmu ayyan khorjiyah. Adammu itu. Roket pertama ibaratkan pergi ke luar angkasa itu yang pertama adalah lepaskan roket pertama. Untuk kamu berangkat pada nafsul amarah, pada mesosfernya bumi, mesosfernya alam antariksa batinmu. Itulah yang disebut nafsul amarah. Itulah amar. Amar itu api. Maka tidak bisa kita naik kecuali lewat dengan menggunakan api itu. Lihat, semua pesawat itu belakangnya mengeluarkan api, terbang dia, push. Itu nafsul amarah. Jadi nafsul amarah itu kita tidak bisa pergi untuk sampai pada sidroh al-muntaha kecuali dengan api. Sifat narun pada diri. Dan itulah sifat merupakan hakikat yang menjadikan power dari semua fire. Yang membakar. Sumber adalah material untuk roket rohani untuk terbang tadi semua ya. Tadi semua ya, tetapi dengan cara yang on the right way. Dengan cara yang benar tadi semua ya. Bukan sebaliknya
api itu malah membakar dirimu. Sekarang manusia karena tidak mau tinggal landas, malah justru terbakar dengan api, dengan tadi. Yang harusnya itu digunakan untuk sebagai fire power adalah untuk terbang menuju Allah. Ada tadi. Karena tidak ada yang matang kecuali dengan api. Segala sesuatu itu matang dengan api. Ya. Tanah yang tadi tidak berharga, kemudian dijadikan adalah dipadu ramu dengan air, diaduk-aduk, dikeringkan dengan angin, bakar, bentuklah tembikar, jadilah power. Tuh. Porcelain ini. Ini semua keramik yang itu sebuah proses karena fire semua ya. Maka itulah nafsu amar itu adalah perintah. Tapi siapa yang nanti yang menjadi penumpang, jangan sampai adalah nafsu itu yang menjadi, nafsu itu adalah merupakan energi power kepada kita. Dari nafsu amaroh, dari kesadaran Adam naik. Nafsu itu digunakan oleh kita. Karena tanpa nafsu kita nggak bisa naik kembali pada Allah. Bahkan kamu nggak punya anak tanpa nafsu. Dunia ini sepi tanpa nafsu. Ini semua. Bukan berarti nafsu itu harus dibunuh. Tapi adalah how to manage nafsu itu. Bagaimana kita manage nafsu itu. Bagaimana kita gunakan api itu. Tadi semua. Untuk kembali pada kesadaran. Sampai kepada wa ana ila rabbikal muntaha, sidroh al muntaha. Ibaratkan roket itu sampai di bulan, semua ya, menembus luar angkasa. Memang sahabat, perjalanan beratnya itu adalah di 3. Kata nih, nafsul kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah. Ya, yang berat itu di mulhimah, lawamah, amaroh. Amaroh yang terberat. Inilah yang mana setiap benda itu adalah harus selalu ingin di bawah amaroh itu. Karena memang tubuh kita ini penduduk bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Cangkang pesawatnya tubuh kita dibuat dari tanah. Narun, hawaun, maun, turabun. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yakhruju min baini sulbi. Yang memancar dari sulbi ayah. Dan tulang dada ibu air susu. Ini cangkang tubuh. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka tubuh akan selalu ingin bertahan. Tubuh ingin selalu tidak mau ada terbang. Karena memang dia tempatnya di sini. Karena tubuh memang tempatnya adalah dari tempat itu. Dari saripati bumi. Dari saripati tanah. Dari saripati air. Dari saripati angin. Dari saripati api yang ada di bumi ini. Maka di situ harus ada kolaborasi. Maka kenapa bulan 7 untuk ruhmu? Bulan 8 untuk jasadmu. Seolah-olah Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Berarti bulan tubuhmu sebagai solawat. Ruhmu sholat, tubuhmu solawat. Ya. Ruhmu la ilaha illallah, tubuhmu Muhammadur Rasulullah. Maka disitulah Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, tadi Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Jadilah di tubuh kita ini menjadi 4 lapis langit, mulki, malakut, jabarut, lahut. Disingkat tadi. Yang tadinya 7, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ansam, insan. Oleh Tuhan Sabul Qadir disingkat. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Sir, ruh adalah hati dan jasad. Jadilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ruh Yusmani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi.
Semua. Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Itu derajat untuk tubuhmu. Itu sorga. Jadi sorga itu adalah balasan buat si HP. Tadi. Buat si HP-nya ini untuk naik derajat dari merek yang murah, dari cinit-nit menjadi Android. Dari Android naik lagi kepada yang derajatnya dari 2G, 3G, 4G. Itu adalah surga darajat. Tetapi untuk si ruh id kembali fitrah. Asalnya dari situ kembali ke situ. Tuh sahabat. Maka disinilah perjalanan dari Rajab 7 ruhmu. Kemudian Sa'ban 8 adalah tubuhmu. 9 Ramadan adalah bulan umatku. Nah itu paduan jasad dan ruh yang disebut dengan insan. Tadi semua ya. 7, 8, 9, 24. Karena memang dohir batin kita adalah 12 dohir, 12 batin. Ingat itu. Karena tubuh kita adalah suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah kenapa 4 nun? Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim. Maliki Yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4 nun, 3 mim. Tubuhmu lah suratul Fatihah itu. Itulah kenapa dalam kisah sholat awal Imam Hanafi nggak baca suratul Fatihah. Karena kata beliau, tubuhku adalah Fatihah. Tubuhku lah Fatihah. Itu. Paham ya sahabat? Kenapa baca Fatihah? Karena tubuh kita adalah suratul Fatihah. Nah inilah 7 tadi semua. Maka ada 4, 3, 12. 4 kali 3, 12. Tuh. Maka seolah-olah 12 jam dohir untuk Sa'banmu, tubuhmu. 12 jam batin untuk Rajabmu, untuk ruhmu. Maka dohir batin adalah 24. Untuk 12 adalah jam untuk badrunmu, jasadmu, untuk Muhammad, untuk sifat nanti. Dan 12 jam itu adalah untuk ruhmu, untuk Samsun. Samsun Badrun. Maka disitulah kenapa baginda Nabi kita bacakan anta Samsun, anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah pada Allah. Telanjanglah kamu. Syibgut Allah, aku akan berikan celupan kepadamu. Aku aku labur kamu dengan cahayaku untuk kau kembali mi'raj kepadaku. Begitu sesungguhnya sahabat kisah tentang Rajab 7, Sa'ban 8, Ramadan 9. Barulah kembali pada kosong. Syawal 0. Kembali pada kosong.
Salah. Meningkatlah imanmu. Meningkatlah kebahagiaanmu. Meningkatlah keyakinanmu. Meningkat pula kecerdasanmu, kebahagiaanmu. Karena sudah sampai pada Sidroh Al-Muntaha. Barulah nanti Dzulqa'dah kamu duduk dan sampai pada Dzulhijjah. Itulah sebetulnya kisah perjalanan sesungguhnya. Maka itulah kisah itu harus dimulai dari Muharram sebetulnya. Tapi kisah Isra Mi'raj tidak selalu di bulan Rajab. Kapanpun ada semua. Selama kamu mengerti 7 itu ruhmu, 8 itu adalah tubuhmu. Sementara la ilaha illallah adalah ruhmu, seolah-olah Muhammadur Rasulullah adalah tubuhmu. Supaya nanti waktu dalam sholat, yang sholat itu Muhammad. Gitu. Yang sudah la ilaha illallah sudah ahad dengan Muhammadur Rasulullah, manis sudah nyatu dengan gula tadi semua ya. Maka selamanya kamu dalam keadaan sholat, selamanya kamu dalam keadaan sholawat. Maka di dunia ini kamu sudah bisa merasakan inna a'tainakal kausar. Fasholli itu, fasholli di situ bukan sholat, sholawat. Fasholli. Bagaimana supaya dapatkan sholawat menjadi Muhammad? Li rabbika wanhar. Nah, kepada Tuhanmu lah kamu korbankan. Lahayyun. Sembelihlah dirimu. Lahayyun. La ilmun. La sami'un. La basirun. La qadirun. La muridun. La mutakallimun. La mawjudun bihaqillallah. Tapi harus diawali karena tubuhmu lah suratul Fatihah. Tubuhmu lah sholat itu. Sampai Nabi berkata, la sholata illa biyaqra bi Fatihah. Tiada sholat yang tidak membaca. Padahal bukan membaca, bukan mengucapkan. Jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Tiada, bukan sholat kalau tubuhmu bukan suratul Fatihah. Namanya juga suratul Fatihah. Wajah, mufatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, ma'rifah, barulah mahabbah. Itulah kalau sudah demikian berarti kamu sudah alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, jelas, tidak ada keraguan lagi. Karena tubuhmu yang sudah tadi membuktikan semuanya. Ya, sahabat, itulah kenapa kata Abah dimulai dulu. Ya, tadi. Maka suratul Fatihah itu adalah tubuhmu. Maka akibat suratul Fatihah tubuhmu, maka tubuhmu juga Al-Quran. Maka 7, 4 kali 3, 12. Maka dohirmu adalah 4 kali 4, 12. Muhammad Rasulullah 12. La ilaha illallah 12 huruf. 12 kali 12, 144. Tuh. Tubuhmu lah 144. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf di jidatmu di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanirrahim. Di dadamu. Di kolbu, di jantungmu. Inilah. Kalau tidak Rahmanir Rahim di sini, no way. Kalau tidak ada kasih, tidak ada cinta, kasih sayang. Karena itulah ujung-ujung yang kata Abah juga. Hidup di alam dualitas. Satukan untuk kamu mi'raj pada Allah. Satukan. Siap-siap kamu meluncur pada dadamu ini. Di sini. Cinta. Tanpa cinta, no way. Maka kenapa di tengah-tengah hafidu ala salati was hafidu ala salawat was salatil wusta, cinta. Benang, kapas sudah jadi benang. Air sudah jadi es batu. Gula sudah nyatu dengan manis. Manis
ya gula, gula ya manis. Cinta di situ. Kamu sudah bermesraan. Tadi alif lam mim. Allah laisa pada Muhammad. Manis laisa pada gula. Tadi semua. Ruh laisa pada jasad. Semua ya. Maka kamu di situ sudah banyak menyaksikan banyak hal. Dan di situ kamu akan asyik yang luar biasa. Ya. Itulah sahabat ya tentang. Jadi jangan berdasarkan dongeng, terapkan. Agama itu bukan dongeng. Kisah Isra Mi'raj itu bukan dongeng, tapi adalah perjalanan diri kita. Nah, tapi sebelum ke situ tadi semua, karena kalau seandainya nggak Fatihah tubuhnya, kata Ahmad juga, dan tidak memahami alif lam mim, Allah tidak laisa pada Muhammad pada dirimu. Kau tidak membuktikan iman itu dalikal kitabul la raiba. Apalagi dua Al-Baqarah kamu nggak disembelih sapinya tadi, kamu tidak akan pernah dilahirkan sebagaimana Maryam. Surat siapa itu? Ali Imran. Keluarga Ali Imran. Kisah Maryam mengandung Isa Abdullah. Tidak akan kamu rasakan itu. Tidak akan kamu buktikan itu. Karena tanpa disembelih Al-Baqarah, maka kamu tidak bisa masuk menjadi keluarga Ali Imran. Dan tubuhmu bukan Maryam. Dan ruhmu bukan Isa Abdullah. Isa itu pada ceritanya, bagaimana kau hidup? Jangan-jangan kau berzina. Oh, ana Abdullah. Ruhmu yang ngomong. Tapi ini juga jangan terjebak pada kisah dongengnya. Itu tentang itu. Setelah kau menjadi keluarga Luqman, keluarga Ali Imran, dan tubuh menjadi Maryam, yang kau kandung adalah Isa, maka engkau akan masuk ke dalam surat An-Nisa. Maka sekarang yang 4 itu adalah pankihumat. Itu sebetulnya bukan ngomongin punya bini 4 sebenarnya. Ingat, Al-Quran itu semuanya hanya menuju pada dia. Al-Quran itu sebetulnya, ya, termasuk ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ruh pemimpin buat jasad. Maka disitulah penting siapa pemimpinmu, jasadkah atau ruhkah? Kalau seandainya ruh yang menjadikan pemimpin, berarti kanan memimpin kiri itu sebenarnya. Dan kalaupun nanti ruh itu keluar dari tubuh ini untuk ganti casing baru, dia disebut almarhum. Tadi semua. Yang dirahmati, yang disayangi, yang ditunggu oleh Allah sebagai kekasihnya. Tapi kalau kau berada pada jasad al-mal'un, akan ditunggu dedemit, iblis, binatang di situ. Maka itulah kanan dan kiri. Kanan, kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Ginjal kanan, ginjal kiri. Mata kanan, mata kiri. Maka harus satukan di dadamu dengan cinta. Di dada sini. Inilah. Maka Garuda. Garuda. Bineka Tunggal Ika. Tuh, dadamu itu. Garuda di dadamu. Garuda yang ada pada dadamu itu. Ya. Inilah tentang dada, tentang Garuda dan semua ya. Maka, kenapa dengan Garuda? Kenapa Garuda itu punya sayap leher, sayap ekor, jumlah ekor, sayapnya 17. Tuh. Kau bisa kepakan dirimu tadi semua ya. Inilah ya Allah ya Karim, bangsa ini dibangun dengan Pancasila itu dan Garuda Pancasila itu, Bhinneka Tunggal Ika itu makrifat di dalam isinya. Ya.
makrifat di sini. Sahabat. Maka kalau tidak demikian berarti kamu tidak lahirlah Isa itu. Ya. Atau nanti adalah kalau bukan tubuhmu itu Aminah, maka sementara tidak akan kau melahirkan Muhammad. Ruhmu Abdullah, tubuhmu Aminah, yang amanah akan melahirkan semua yang terpuji. Sama kisah itu sebetulnya antara Isa dan Muhammad itu tadi semua. Ya. Maka kau sekarang akan masuk kepada Fankihu martobalakum ala nisa, tubuhmu aku 4, aku 3, aku 2. Tuh. Tapi di situ adalah masna, bukan isnen. Wasulasa, tadi wasulasa, bukan salasa, bukan 3. 3 pangkat, 2 pangkat. Nurun ala nurin semuanya. Itulah kenapa sebenarnya orang di sini hanya kok kawin saja urusannya. Giliran sunnah Nabi bini 4 saya dikejar-kejar tadi semua. Ya. Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah Mi'raj yang gede lu nggak ikutin. Kawin aja lu ikutin. Dasar urusan kampret lu. Tadi semua. Ya. Syekh apa kau tadi semua. Ya. Ini saya. Jangan ditabrak kan sih. Semua. Ya. Ya. Itu ya. Pada An-Nisa. Masna wa sulasa wa ruba. Terus ada. Masna bukan isnad. Tapi ada 2 pangkat. Ini nurun ala nurin sama. Wa sulasa. Bukan salasa. Tapi 3. Nurun ala nurin. Tadi. Waruba, bukan arba. 4. Nurun ala nurin. Selalu begitu. Barulah setelah kamu sudah mengawinkan 4. Tadi semua. Ya. Kamu mengawinkan 4. Dulu kamu siapa? Kamu ini perempuan ya. Adik. Kamu lagi konak kayaknya. Adik. Siapa nama kamu dulu? Suka sama Abah ya? Ini semua. Ya. Adik. Barulah masuk pada Al-Maidah. Di situlah. Tadi. Al-yauma, hari ini. Nah, kamu perjalanan kamu berarti sudah sampai. Hari ini tak aku sempurnakan. Islamu. Maka tadi kata Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maksudnya. Al-Maidah itu. Nah, kalau seandainya tidak begitu prosesnya karena tidak mengerti tubuhmu bukan Fatihah dan alif lam mim, Allah tidak laisa pada Muhammad pada tubuhmu. Ruh tidak laisa pada tubuhmu dan sapinya tidak disembelih surat Al-Baqarah dan kamu bukan dari keluarga Ali Imran dan kamu adalah gagal di surat An-Nisa, maka surat 5 itu adalah Al-Maidah. Hari ini telah kusempurna al-yauma akmaltu lakum di. Sudah akmal kamu itu di situ. Balik lagi kamilah. Tadi semua kan turunnya dari kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amarah. Balik lagi. Tadi semua. Udah kembali lagi kamil, mukamil. Al-yauma akmaltu. Kalau tidak begitu tadi akhirnya kepada surat Al-An'am. Perjalanan binatang. Perjalanan binatang. Betul. Al-An'am. Surat ke-6 itu adalah Al-An'am binatang. Terus ke sono sampai nanti ayat walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Tidak akan terbuka. Kenapa?
Karena tubuh bukan Fatihah. Alif tidak laisa pada mim, alif lam mim. Sehingga kamu tidak membuktikan iman dalikal kitab. Bahwa sesungguhnya yang hidup itu Allah, yang wujud itu Allah. Tadi pada ayan khorjiahmu. Dan tidak menyatu dengan ayan sabitoh. Sifat 7 sifat ma'animu. Dan 7 sifat ma'nawimu. Tidak kawin. Tidak wahdaniyat. Tadi semua. Akhirnya pasti pengakuan. Sholat gua, yang ibadah gua, milik gua. Padahal ingat. Jangan pernah kau katakan aku. Karena yang berhak mengatakan aku hanya dia. Aku yang satu itu. Diri aku yang sejati itulah yang mengatakan aku. Inilah milikku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu dia yang boleh mengatakan itu. Akhirnya tadi. Apa kata Allah? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Adan si bunyi. Udun. Adan. Tapi budeg. Ada firman Allah. Budeg. Semua. Karena kau baru iman pada bedug dan adan. Tidak iman pada Allah. Ini yang terjadi. Datang pada keluar masjid yang di luar tubuhmu. Karena kau tadi belum memakmurkan tadi. Innama ya'mur masajidallah. Disinilah. Masjidnya belum dimakmurkan. Dan maka tadi kata Allah, tiada yang pantas memakmurkan masjidku itu kecuali mereka yang iman. Tuh kan. Dan iman adalah harus dibuktikan. Semua nabi membuktikan iman. Sampai Musa mengatakan subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Hari ini aku membuktikan iman. Tuh. Karena dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh, sekarang betul-betul kamu mengimani yang gaib tadi. Ternyata sebenar-benarnya yang tidak ada inilah yang ada. Noh itu sahabat ya Allah ya Karim. Allah itu yang sebenar-benarnya yang tidak ada inilah yang ada. Tapi makhluk ini sebenar-benarnya yang ada ini ternyata dialah yang tidak ada. Sebenarnya pada saat wayang lagi ramai itu, gagahnya perang Mahabharata, Ramayana semua. Sedang pertarungan adalah di Kurusetra itu. Ternyata sebenar-benarnya yang ada hanya dalanglah nampak. Dari semua. Dan sebenar-benarnya yang ramai di Kurusetra itu adalah tidak ada la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqilallah. Ternyata wahdaniyat bil af'al. Seluruh gerak makhluk ini la tataharraku zarratun illa biidnillah. Illa biidni dalang semuanya. Maka tadi sebenar-benarnya yang dialah Allah itu adanya pada ketiadaannya ini. Dan makhluk ini justru keadaannya inilah ketiadaannya. Nah, sekarang supaya kamu bisa mi'raj padanya, bagaimana mungkin kau mi'raj padanya kamu tidak ada dan dia Allah ada? Bagaimana mungkin kau sholat dan kamu adalah tidak ada menyembah yang ada? Pada saat kamu meminta doa, bagaimana yang tidak ada meminta pada yang ada? Coba kamu buktikan sendiri. Yang tidak ada, minta pada yang ada. Dan disitulah sebetulnya diawali dengan konsep nafi isbat. La ilaha illallah. La, aku tidak wujud kecuali wujud Allah. La, aku tidak hidup kecuali hidup Allah. La, aku tidak melihat kecuali basar Allah. La,
Aku tidak berkalam kecuali kata mutakaliman ya Allah. La, aku tidak punya kekuatan kecuali ada kudratnya Allah. La, aku tidak punya keinginan kecuali iradahnya Allah. Tuh, sahabat. Disitulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ternyata yang ghaib ini yang dohir. Dan sementara ternyata yang dohir ini goib. Nah kan, ketuker. Yang kelihatan nampak nyata ini adalah ternyata goib. Kita ini goib, makhluk ini goib. Wayang semuanya tuh goib. Justru dialah yang dohir itu. Maka itulah saya telah ingatkan abahawis kenangkan Allah laka kepadamu antanduro. Lihatlah dari semuanya ini. Lihatlah pergerakan wayang di Kurusetra itu di atas kedebong itu. Bagaimana cepot berang, bagaimana Arjuna perang dengan Buma, dengan apa semua. Cek nong cek nong cek nong cek nong semua. Alangnya di belakang gini. Bahkan penonton tak satu pun melihat dalang. Terutama penonton hari ini. Islam kalian itu tidak pernah melihat dalang. Karena kalian terlalu sibuk melihat wayang. Kalian terlalu sibuk mengukur wayang. Saling ukur wayang dengan wayang. Hei, kayu-kayu bodoh. Kamu itu adalah aku dari kayu yang sama. Akulah si Hindu itu. Akulah si Buddha itu. Akulah si Kristen itu. Akulah si Yahudi itu. Akulah si Nasrani itu. Aku semuanya. Akulah anjing, akulah babi, akulah gunung. Akulah kuning, merah, hijau. Di langit yang biru. Dan aku juga yang runcing. Aku yang halus, aku yang lembut. Aku. Itulah dia yang boleh mengatakan aku. Milikku. Aku. Milikku. Ini hanya permainanku. Bukan permainan kalian. Darlah manusia-manusia bodoh. Wayang-wayang bodoh. Yang sedang dimainkan. Tidak mampu menyaksikan dalang. Kan terlalu asyik dalam permainanmu itu. Sehingga sholat pun nggak ngerti. Siapa yang sholat? Sahabatku, saudaraku, Abah dari Lembang. Abah hampir dari 30 tahun. Ya. Tetapi kemudian setelah 1 tahun yang lalu adalah Abah ditarik oleh Allah untuk masuk di medsos ini. Dan disuruh berkeliling dunia bahkan sekarang. Maka program Abah sampai April itu adalah keliling Eropa. Nanti di Januari kemudian juga keliling Asia. Jadi semua ya. Keliling Nusantara sudah dijalankan. Hanya melaksanakan. Karena aku tidak ada. Akulah aku yang mengutus aku pada Rasulku, pada kekasihku. Untuk menyadarkan siapa. Tapi yang tidak mau ikut aku terserahmu. Aku serahkan dari semua. Ya, kau percaya silahkan, nggak silahkan. Dan Abah silahkan lanjutkan nanti minggu depan Balikpapan, Samarinda. Dari semua pulang dari sana, insya Allah kan sahabat Abah yang sedang tadi semua, ya. Insya Allah saya akan turun ke Sumatera semua ya. Tapi sedang mencari momen tadi karena masih adanya program ini semua. Semoga bisa turun sebelum Abah pergi ke menjelajahi sejarah dunia. Ya. Mari sahabatku tadi masih ada waktu untuk kita. Tadi marilah kita belajar untuk mi'raj karena itu adalah kunci kebahagiaan. Rizkimu, ketenangan. Sadar
Sidrah al-muntaha, barulah kamu akan tenang, ya, dan kamu akan senang. Segalanya menjadi yang tadinya fana, menjadi abqa semua. Dan dia bako kepada yang bako semua. Wal akhiratu khairu wa abqa semua. Karena kau sudah tidak pandang lagi, semua ini adalah tidak ada lagi di matamu. Maka sekarang sudah berubah. Yang benar-benar nyata ini yang ternyata goib, kau sudah menyaksikan yang goib itu. Tapi sebaliknya, di sebalik yang dohir ini, ternyata hanya dia. Ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Ternyata yang batin itulah yang dohir. Sementara yang dohir inilah yang batin. Semua. Ternyata gula yang kelihatan itulah sebenar-benarnya manis itu. Dirinya si manis itu. Nah, inilah dirinya si dia itu. Sahabat. Ya. Marilah. Jangan jahil dari semua. Kalau tidak, kamu di alam dunia ini berarti masih mabok, mati dalam keadaan mabok tadi semua. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Maka kamu adalah begitu mati barulah kamu sadar. Sahabat, Abah buka bocoran saja karena Abah ditugaskan untuk membukakan sedikit bocoran-bocoran itu. Maka oleh karena itu adalah sangat kasihan orang-orang yang keluar masih belum sadar dari alam ini. Ya. Karena dia masih mengaku-ngaku dari semuanya. Tidak mau mengembalikan af'alnya kepada dalang, asma'nya pada dalang, sifatnya pada dalang. Dan syirnya sampai kepada zatnya dalang. Dan dia akan menderita. Dan Allah sudah mengatakan, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Hari ini puncaknya, ya, bahkan yang wujud binatang bukan di kalangan awam. Mereka mengatakan dirinya kiai. Mereka yang berudang-udang. Tapi hidungnya patkai. Bersorban. Inilah. Hati-hati. Tertipu dengan cangkang. Ya, semua. Karena segala yang cangkang dohir ini, justru ini yang goib. Tapi sebaliknya dia dalang. Allah lah yang dohir dari segala. Ya, Allah itu adanya pada ketiadaannya. Dalang itu adanya pada ketiadaannya. Karena semuanya dia hanya begini saja. Makanya karena wayang bayang. Wayang kulit, wayang goreksan. Yang kamu tonton itu hanya bayangan aja. Jeng 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 jeng, semua bayangan. Tapi dalangnya santai saja. Tadi semua. Dia lagi lihat-lihat semua. Gimana nih? Wayang-wayang bodoh ini semua. Gitu kan kata dalang tuh. Aduh. Ada wayang yang digerakkan sholat oleh dalang. Nangis-nangis minta pahala. Aduh. Aduh. Allahu Akbar ya Karim. Ya sudahlah, sahabat dari semua. Memang harus sedikit. Ya apa? Dan tugas Abah adalah hanya menyampaikan. Tugas seorang penyampai adalah pencerah, adalah mencerahkan. Tergantung apa yang ada pada jiwamu itulah. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubahmu kecuali kamu
jiwamu, yang merubah dirimu sendiri. Maka marilah kita sana dari 7 lapisan kesadaran, dari kesadaran Adam, nafsu amal, karena kamu sudah turun dari tadinya dari kamilah, dari kesadaran Ibrahim turun, sekarang ayo kembali kepada kesadaran Ibrahim yang disebut Sidroh Al-Muntaha, karena kau di sini sudah surga di dunia ini. Maka segala yang di dunia ini yang tadinya fana menjadi abko, bukan bako, abko. Sekarang yang kau sebut dunia sudah jadi akhirat. Wal akhirat dari semua. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Karena kau sudah kembalikan kepada dar akhirat. Apa itu? Dalang. Jadi semua wayang di atas gedebong tadi kamu himpun semua. Balikin pada dalang yang di belakang layar. Dalang nih semua nih. Kisahmu semua. Apapun yang kelihatan tadi kamu nggak ketipu dengan Arjuna. Gagahnya Arjuna. Jagonya Bima. Jeleknya Rahwana. Bungkus semuanya. Kasihin ke dalang. Nih lang. Aku sekarang nonton engkau saja wahai dalang. Aku tidak mau lagi tertipu dengan permainan wayang. Karena ternyata wayang ini kelihatan ada. Ternyata goib. Sementara engkau kelihatannya goib. Ternyata nyata. Nah, itulah yang katakan hakul mubin. Maka Abbahawis memenangkan Allah laka kepadamu. Antanduro lihatlah segala yang kepalsuan ini. Tontonlah wayang yang sedang gerak itu tadi semua. Ma yang berkaitan wayang yang sedang bergerak tadi. Yang sedang main, yang sedang sedih, yang sedang senang, yang sedang ini, yang sedang yang mati, yang hidup, ya terus gitu. Tadi. Bil mukawana, ternyata si mukawan ini sebenar-benarnya mukawan adalah si dalang, kawana. Dan dalang itu hanya satu. Dia ada di baliknya. Semua. Tadi. Sebenar-benarnya yang goib itulah yang dohir. Dan sebenarnya yang dohir inilah goib. Tadi sama kan ketukar kan. Maka pantas kata Allah wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ya memang. Gururlah tertipu manusia sekarang ini. Tadi semua tertipu. Karena dikira sama seperti wayang tadi. Seperti penonton tertipu melihat permainan hebatnya dalang. Menyaksikan begitu realnya pertarungan di atas gedebong gitu. Wayang-wayang yang sedang dimainkan seorang dalang di belakang. Bahkan kamu tidak pernah menghargai dalang. Wah, kamu ceritakan itu kisahnya luar biasa. Astra jingga. Gitu. Padahal dalangnya itu habis ngelapin keringat semalaman. Aduh, ini kurang ajar wayang-wayang. Gua yang nyolatin dia, gua yang ini dia, gua yang ngerjain dia, gua yang itu tadi semua, yang merangin, yang menangin, yang ngalah. Kok malah dia nuntut sorga. Ini wayang bodoh ini. Nuntut pahala. Wayang bodoh. Tapi pahala itu ada, ajron adima. Ajron adima itu bukan pahala. Ya dalang itu sendiri. Kamu mau pahala dalang atau mau dalangnya? Kamu mau surga dalang atau dalangnya? Kamu takut dengan neraka dalang apa dalangnya? Kadang-kadang orang apa Allah. Bahkan ini maaf saudara, sahabat di kalangan mereka mengatakan, "Kiai, buya." Buya ya, mani gelut, gaing. Dari semua. Adik. Pang terteng-teng rasa jadi ulama, wanita taruhan, dan semua dari semua. Ayo sama-sama ke akhirat, sama dari semua. Maaf nih yang ngomong dia, karena Allah mau boleh sombong. Yang di dalam ngomong ya, karena jengkel pada wayang-wayang tadi. Kadang-kadang jadi dorna semuanya, jadi sangkuni semuanya manusia. Ini wayang-wayang ini semua ini. Hari semua. Itu sajalah sahabat sehat semua. Nah, kesadarannya dari kesadaran Adam, naiklah pada kesadaran. Sekarang kalau mari kesadaran Adam, bagaimana sih bah kesadaran Adam tadi?
cepat lupa, jengkelan, cepat ngeluh, tadi semua ya. Cepat marah, cepat ini, cepat badal ya itu lah. Kan nafsu amarah tadi semua. Karena yang menjadi amirnya itu adalah nafsunya. Inna nafsu la ammaratun bisu. Dan nafsu itu amarah itu adalah selalu membawa pada keburukan. Inna nafsu la ammaratun bisu. Semua ya. Tadi selalu menjadi lawan. Makanya tadi kalau Abah biar ke sekarang karena kamu kan nggak ngerti hakikat dirimu. Kalau nafsu nyuruh ke kanan, kamu pergi ke kiri. Gitu. Karena nafsu itu selalu menipumu. Kalau nafsu nyuruhmu ke kanan, kamu pergi ke kiri. Kalau nafsu nyuruh ke depan, kamu diam. Tuh. Tadi. Kalau nafsu menyuruh kamu bahkan tahajud sekalipun, jangan diladeni. Tadi semua. Karena ujung-ujungnya nyelakakan juga. Maka inilah yang kadang-kadang kita harus mengerti mana ada khotir, bisikan nafsu, bisikan jin, bisikan tadi, bisikan malaikat, bisikan syir, tadi semua. Seolah bisikan Allah, itu tadi semua. Ya. Nah, bagaimana cara membunuh tadi, bukan membunuh, melatih dari si nafsu adalah roket adalah api yang perlukan untuk dari kesadaran paling bawah Adam itu naik ke kesadaran Isa. Mulailah sekarang paksakan kamu sedekah. Karena itulah mulai menyayangi. Karena tidak akan terbentuk cinta mahabbah di dada kecuali kita belajar berbagi. Bikinlah sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah bulanan. Ya, jangan pelit semua ya. Karena kata Abah, selama orang itu pelit itu mustahil. Karena pelit itu bukan sama sekali sifat Allah. Dan kalau Abah, sifat-sifat yang lain masih bisa ditolerir, tapi pelit inilah bahaya. Bahaya pelit ini. Karena pelit ini betul-betul kamu, karena jauh dari sifat dia. Ruhama ubainahum. Sifat dia, ahsin kama ahsan. Itulah maka dia nyuruh, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana aku berbuat baik. Itu sahabat ya. Ayo maka jangan pelit. Berarti kalau dari kesadaran Adam kamu sekarang naik pada kesadaran Yahya Isa. Mulai senang membagi. Nggak apa-apa. Yang pertama kamulah merasa berbagi. Dan kamu boleh juga dimulai dengan rasa kasihan. Nah itu kan biasanya begitu. Nggak apa-apa, kasihan nggak apa-apa lah. Nanti juga akan sadar. Loh kenapa saya harus kasihan sama dia? Gitu. Nanti itu kamu pada saat udah ngerti. Kamu memberi itu bukan kasihan. Tadi semua. Karena kenapa kalau bahasa kasihan berarti kamu yang memberi. Tapi sebaliknya sekarang kamu digunakan oleh Allah untuk memberi. Tuh nanti kamu akan dipercaya. Begitu kamu amanah di situ, kau akan dijadikan bendahara Allah untuk terus kata Allah. Ayo, yang memberi itu aku atau kamu? Ah gitu. Pada saat kata kamu, oh yang beri engkau ya Allah. Tanganku kau gunakan. Nah, kamu akan diizinkan lagi tuh diberikan kekuasaan untuk membagi lagi. Nah, terus sholatmu itu sholatmu apa sholatku? Begitu kata kamu, oh sholatnya ini sholat engkau ya Allah. Tiada daya bagi aku untuk sholat, maka kau akan tingkatkan sholatnya oleh dia. Jadi selalu kembalilah kepada dia. Tadi semua. Barulah naik pada kesadaran Yusuf di level yang ketiga. Di kesadaran level yang ketiga Yusuf siap berkorban. Ayo. Sekarang kata Abah buat saudara-saudara kita di Sumatera. Ayo terus tadi semua. Yang siap tenaga tadi semua. Dan terus kalau doa minimal doa kita buat saudara-saudara kita. Karena musibah itu bisa datang juga pada kita. Jadi janganlah kita ini acuh tak acuh tadi semua. Marilah terus tadi semua dan juga buat teman-teman MDNH ya terus kita gerakan. Sekarang Abah masih ingin ada satu daerah yang belum Abah bantu adalah Tapanuli Selatan. Barangkali yang Tapanuli Selatan ya yang punya kontak silakan menghubungi Abah benar-benar nanti bisa video call dengan Abah daerah yang ada satu daerah itu namanya apa lagi itu di Aceh itu semua. Ya. Karena ingin sekali ke sana, tapi
Tapi mungkin karena saya juga Abah koordinasi juga dengan BNPB di sana gitu kan tadi semua. Memang tidak mudah sahabat tadi semua. Dan apalagi kalau bukan tim. Dan juga jangan gegabah. Kalau cuma kita hanya emosi-emosian saja ke sana ya kamu buang nyawa juga kadang-kadang. Tadi semua. Ya, buatlah tim yang baik tadi semua ya. Tapi intinya adalah kesadaran Yusuf berkorban. Siap berkorban buat saudaramu yang sedang kena musibah. Tadi semua ya. Dan Abah masih mencari 2 titik daerah yang belum terbaik. Sekarang kita sudah berbagi ke 12 titik di daerah. Dari mulai Padang ini, Aceh Sigli, Aceh Tamiang, apa semua juga Tapanuli. Tapi Tapanuli masih terbatas kemarin pembagiannya. Maka tadi barangkali ada teman yang bisa ngontak ke Abah, silahkan tadi semua, tanya admin tadi semua, karena insya Allah Abah masih ingin berbagi di beberapa titik itu yang belum rasanya Abah adil membagi tadi semua ya. Setelah kesadaran Yusuf naiklah nanti kepada kesadaran Idris tuh. Kesadaran Idris, kau sudah banyak belajar, kau sudah belajar dari rasa. Maka tadi kehidupan ini adalah tentang proses belajar. Kehidupan ini adalah tentang proses sekolah kepada kita, learning by doing pada kita. Ya. Kemudian barulah pada kesadaran setelah Idris, di situ pun kamu sudah bahagia karena sudah sampai pada ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kisah Idris ada di sorga itu. Jangan hayal. Bukan Idris, sudah ada sorga yang mana. Siapapun kamu adalah Idris. Yang sudah darosa, yang sudah belajar, yang sudah tadi mengerti bahwa Allah itu alif laisa pada mim pada Muhammad. Maka kaulah Idris sekarang. Kau akan damai. Ya ayat Tuhan. Hei Idris, begitu loh. Siapapun kamu namanya, mau Ujang juga. Hei Idris, begitu. Karena ingat sahabat, pada saat Allah itu bukan hukum, nggak berlaku pada hanya seseorang, buat seluruhnya. Karena syahrul Ramadan alladina unzila fil wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayinat kepada siapapun, hudan kepada siapapun, wal furqan. Oh ini mau kisah Musa, buat Musa. Enggak, kitalah Musa. Nah kata Abah, dari Muharram ini kita harus bebas dari Musa, dari Fir'aun, harus bebas Yusuf dari penjara, harus bebas Yakub dari kebutaan, harus bebas Ayub dari penyakit kulit, harus bebas adalah Nuh dari banjir, harus bebas Adam dari itu. Tentang itu sebetulnya Muharram. Barulah Sopar, Sipir, kosong. Barulah lahir Maulid itu bulan ketiga. Bulan ketiga karena tadi alam adzam, alam insan, alam adzam, alam misal, alam adzam, alam insan. Bulan ketiga. Kamu jadi Muhammad. Muhammad Rasul Allah. Tadi semua. Ya, kamu sudah lahir sebagai Muhammad. Tadi bulan ketiga. Tadi maka disebut bulan Maulid. Rabiul awal. Rabiul akhir. Jumadil awal. Jumadil akhir. Lalulah tadi Rojab. Nah, itulah kisah perjalanan kita ini. Maka dari Muharram kepada Dzulhijjah sebuah proses. Maka di penghujungnya adalah haji. Kamu sudah mengenal dirimu sebenarnya siapa dirimu. Haji. Faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Faida qadaitum manasikakum, ketika engkau selesai melaksanakan manasik tadi mansakan semua, maka engkau akan bisa menceritakan. Fadhkurullah, ingatlah Allah. Oh ternyata tubuh ini hanya nur afal Allah toh. Oh ternyata hatiku nur asma Allah toh. Oh ternyata ruhku nur sifat Allah toh. Oh ternyata zat sirku ada nur zat Allah toh. Ternyata akulah
Allah itu. Kata Allah. Kata apa? Tadi belajar tauhid itu bukan menjadi Allah, apalagi merasa jadi Allah. Memang kita gak ada. Nah, itu yang disebut sidroh al-muntaha itu hilang kesadaran. Nyatalah wujud Allah pada dirimu. Karena dari awal pun pada saat Allah berfirman hal atalal insani hinu minad dari lam yakun syai'an madhkura. Sekarang telah nyata Allah itu pada Ujang, pada Mamad, pada Somad, pada Rani, pada siapapun, bahkan pada kebo, pada anjing, pada kucing, pada batu. Tiada yang wujud, tiada yang maujud. La maujuda illallah. Dari semua. Lillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Setiap kelahiran itu yang disambut Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Ruhmu itu Rasulullah. Muhammad itu. Makanya Muhammad itu tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Tidak berbapak, tidak beribu. Itu Muhammad. Jangan terjebak pada seseorang. Disitulah kegagalan, kehancuran agama jadinya. Yang nanti wal awal dia, yang dohir dia, yang batin dia, yang akhir pun dia. Muhammad itu. Ini semua. Ialah Muhammad. Harus dipahami. Jadi walakin Rasulullah. Makana Muhammadun abba. Dan Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Karena Muhammad itu walakin Rasulullah. Karena dia Rasulullah. Khotamun Nabiyin itu bukan khotamun Nabiyin. Jadilah kamu. Jangan mati sebelum jadi Muhammad. Penutup perjalanan dirimu. Hei Adam. Waktu kau lahir adalah sebagai Adam. Tapi pada Adam ada Rasulullah yang disambut. Pakai berjanji. Tadi marhaban marhaban ya nurul aini. Emang siapa yang bisa melihat? Kamu melihat karena melihatnya si ruh Rasulullah Muhammad. Marhaban marhaban. Janji dibaca ngerti enggak. Padahal itulah Rasulullah setiap bayi. Maka dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu suci. Kenapa suci? Fitrah. Fitrah itu apa? Ruh Muhammad. Maka kembalikan pada Muhammad. Ini terjebak. Tapi di akhir zaman setelah Rasulullah Adam. Sama aja pada saat presiden itu pertama Soekarno digantunglah di foto itu. Supaya rakyat bisa robitoh pada Soekarno. Presidennya Soekarno. Coba hari ini kamu gantungkan di kantor-kantor itu Soekarno. Nggak bisa karena yang jadi presiden bukan dia. Maka wafatlah tubuhnya Soekarno. Ganti Soeharto. Presidennya masih yang itu. Kantornya masih itu kok. Istananya juga itu. Karena presiden itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Maka nanti boleh Megawati. Nah, itu kadang-kadang orang sekarang ini menganggap Rasulullah yang ngaco. Mursyidnya juga ngajarnya bermursyid syirik. Maka inilah yang Allah ingatkan. Ittakhadu akhbaruhum waruhbanahum arbaban min dunillah. Akhirnya sekarang ini. Kenapa manusia jadi korban guru rohani. Yang menganggap dirinya mursyid. Akhirnya Allah ingatkan juga. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari waruhbani layakuluna. Maka dijelaskan. Orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang yang alim, ini disebut Yahudi di sini anak aja. Kadang-kadang inilah karena tafsir. Kalau mulkiyah begitu. Yang dimaksud arbab itu rahib. Ya padahal kalau itu Allah itu majaj itu bisa kamu ya ustadz sekarang, kiai, mursyid. Sebagian besar dari orang-orang alim yang ngaku dirinya rahib, yang di pendeta, ustadz, mursyid, tadi semua adalah mereka adalah
benar-benar memakan amwalan nas bil batil, harta-harta benda orang lain dengan cara batil. Tadi. Untuk liko bayar, untuk ini bayar, untuk itu bayar. Ini Allah sudah ingatkan. Karena memang yang disebutkan dengan kita ini adalah milik Allah dan harus kembali pada Allah. Adapun wujudnya Rasulullah, Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Tuh, si khobar mubtada itulah Muhammad, wujudullah. Maka Abah mengumpamakan Rasulullah itu presiden. Kan tadi agama itu hanya satu, Allah. Dan Rasulnya hanya satu, Muhammad. Sebetulnya. Tapi cangkangnya, nah itu. Maka tadi di Quran ada syariat, ada mansakan cara. Tuh. Cara masaknya Isa, cara masaknya Musa, cara masaknya Ahmad, cara masaknya Ibrahim, itu mansakan. Itu bukan syariat, mansakan. Mansakan itu manasik. Tapi yang dimaksud oleh Allah syariat hanya satu. Innama ilahukum ilahu wahid. Tauhidkan. Mentauhidkan Allah dari awal. La ilaha illallah. Tiada yang lain kecuali Allah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang hidup kecuali Allah. Tiada yang mendengar kecuali Allah. Maka tugas kita dengan bertorikot itu adalah bukan terjebak di jalan, tapi adalah mengembalikan sesuai dengan tujuan Allah awal. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi Rasulullah itu meninggal enggak? Ya enggak lah. Mursyid itu meninggal enggak? Ya enggak lah kalau kamu benar mandangnya. Yang meninggal itu cangkangnya mursyid, cangkangnya Rasul. Presiden meninggal enggak? Ya enggak lah. Yang meninggal itu orang yang jabatnya. Tuh, Adam mati, ganti Nuh, Idris mati, ganti Nuh, Nuh mati, cangkangnya. Makanya pada saat Kanan salah lihat cangkang, tuh, gagallah dia. Tadi, ya Nuh, Kanan laisa min ahli. Tuh. Karena memang Syirruh itu tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Nah disinilah hati-hati anak mursyid, merasa jadi mursyid, merasa mulia. Nggak ada hubungannya kamu dengan bapakmu itu. Tadi semua. Inilah kadang-kadang manusia ini kayak struktur di Allah tuh kayak struktur di dohir gitu. Padahal di dalam kerajaan Allah, kanallahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'ah. Di sisi dalang itu nggak ada, wayang itu nggak ada. Karena dalang ngerti maujudnya wayang itu buatan si dalang. Kata Abah juga. Pada saat dalang ingin kelihatan cakep, ganteng, jago panah, jadilah Arjuna. Itu yang jadi Arjuna itu si dalang. Karakter si dalang. Tapi dalang karena ingin kesempurnaan, ingin kelihatan jago, tinggi gede, gagah. Ya, jago gada. Aku ingin jadi Bima. Itu yang jadi Bima siapa? Dalang. Maka kalian saksikan aja. Yang main pada Arjuna ya dalang, yang pakai Bima pun dalang. Tapi dia ingin lucu. Wah, aku juga adalah jamal, keindahan. Maka aku ingin lucu. Maka dia pun jadi cepot. Jadi apa dia? Dalang semuanya. Inilah tauhid dari awal. Ya. Maka itulah dalang mengutus di antara wayang itu. Di antara wayang itu yang jadi Krishna. Gitu. Krishna. Utusan. Atau Rasul. Utusan dalang Rasul. Atau setelah istilah Rasul habis mursyid. Tapi yang jadi Rasul dan jadi mursyid itu Rasulullah Muhammad. Yang sejak awal, sebelum wal awal. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Itu. Kalau nggak lihat ke situ, tapi terjebak pada sosok-sosok itu. Nah ini yang Allah ingatkan surat At-Taubat ayat 31 ini. Dan semua manusia berbuat syirik. Ya. Inilah sahabatnya. Ya silakan. Semuanya terserah panjenengan. Cuma Abah ingin meluruskan dari pertanyaan barusan. Ingat, agama itu hanya satu. Dan Rasul itu hanya satu. Allahnya juga satu. Ya. Itulah. Tapi Allah
Rasul dan Adam satu juga gitu kan. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, afalnya, asmanya, sifatnya, zatnya satu. Maka sebetulnya memang manusia kalau nggak ngerti bingung. Oh, memang dia kok kelihatan. Abah Anom kok. Iya benar. Karena syariatnya, afalnya kelihatan yang dohir. Kalau enggak tiap orang nggak bisa syahadat dong. Iya yang namanya presiden pertama itu Soekarno. Betul ada sosoknya. Tapi Soekarno itu adalah hanyalah merupakan perwujudan daripada si presiden tadi. Presidennya tetap, istananya masih tetap, Allahnya masih tetap gitu, negaranya masih tetap, ganti orangnya. Soeharto mati, ganti Habibie. Terus itulah Muhammad tuh. Presiden itu Rasulullah. Kalau anggap ini satu dunia, ini satu presidenan, dan presidennya itu adalah Allah gitu kan, apa namanya, yang punya itu Allah, tapi presidennya itulah Muhammad. Hanya Muhammad semuanya, kemanapun kau hadapkan hanya. Maka tadi kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu, semuanya tidak ada. Kullu man alaihi fanin wa yabqa wajhuka dul jalali wal ikram. Hanya Muhammad kemanapun kau hadapkan. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Maka kembalikan la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Barulah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ini Muhammadnya. Ya inilah kegagalan. Ya. Jadi dari awal pun kisah Muhammad. Yang zahir ini Muhammad, yang batin Allah. Tapi nanti ada Rasul Allah. Tadi pada Adam. Ada yang menjabatnya tuh gitu. Soekarno, Soeharto, semua. Presiden tetap satu. Rasulullah. Dan presiden itu bukan manusia. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak melahirkan, tidak beranak, tidak bersuami, tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Itulah Rasulullah yang sejati, Muhammad. Kalau nggak gitu, berarti hanya dagelan. Ya, ayo kita kembalikan begitu. Kalau mau, semua ya. Ya sahabat, sebetulnya Abah lagi membahas tadi Abah mengajak karena ini akhir tahun. Ya, sudahlah karena jadi panjang membahas ini dari semua jadi tauhidkan Allah. Kan dari awal pun Nabi kita pun mengajak al-mutu qoblan tamutu dari semua ya. Bahkan beliau pun bersabda an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Tapi kamu jangan salah pada lihat Ahmad bin Abdullahnya. Tapi yang disebalik makanya tadi kul katakan Muhammad innama ana basarun, aku tuh basar, illa wahyu, itu yang di dalam itulah yang Rasulullahnya itu kamu jangan terjebak. Itu yang ada pada Isa, itu yang ada pada Ibrahim, itu yang ada pada Adam, itu yang ada pada semua Rasulullah itu hanya satu, Muhammad. Itu yang ada pada Hindu, itu yang ada pada Buddha, itu yang ada pada Kristen. Itulah Nur Muhammad semuanya. Hanya dia dari awal. Ya. Nur Muhammad tajali pada Buddha, jadilah sang Buddha Gotama. Nur Muhammad tajali pada Hindu, jadilah dia Brahma, Wisnu. Muhammad terjadilah pada, jadilah Ahmad bin Abdullah, semua Kiai, Syekh, Mursyid. Itu semuanya Nur Muhammad. Ingat itu. Kalau tidak begitu kalian tidak mentauhidkan Allah dengan benar. Tujuan Allah wahada yuwahidu tauhidan gagal. Tujuan Allah menjadikan la ilaha illallah itu satu-satunya cara untuk pulang pada Allah. Nabi isbat. Tadi maka kenapa Nabi Muhammad bersabda abdulu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Maksudnya nafikan bahwa tidak ada yang lain kecuali hanya Allah pada wujud Muhammad sebenarnya. Jadi segala yang dohir ini Rasul Allah. Dan Rasul Allah itu bukan laki-laki dan perempuan. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasul. Coba kamu tanya AI. Sekarang AI udah cerdas.
Ada teman Abah, profesor itu siapa yang suka ke sini ya. Dia bertanya, siapakah Muhammad? Oh, apakah Islam? Tuh, pinter IAI jawabnya. Jadi Islam itu bukan agama, tetapi adalah pola hidup berserah diri pada Allah lah yang disebut Islam, aslama. Pengakuan wujud, pengakuan kembali. Innama ilahukum ilahu wahid. Maka Allah berfirman, kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya innama annama ilahukum ilahu wahid. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Satu pun. Maka kata Imam Ghazali, kalau di dunia ini tinggal saya hidup, tidak ada lagi makhluk, kata Imam Ghazali, tinggal saya dan tasbih saya. Dan tasbih saya tidak dipandang sebagai Allah dan saya sebagai Allah. Maka saya ini neraka. Karena tiada yang lain selain dia. Ini aku murid si Fulan. Tapi nggak lihat Allahnya, Rasulullahnya. Ya udah, terjebak di situ. Dari semua ya. Nah, inilah kegagalan ya dalam. Marilah kita kembalikan pada konsep dasar awal dalam perjalanan manusia. Nah ini sahabat ya, karena ini tahun baru ya kita, dan Abah kenapa suka nanya juga ke Abah, Abah kenapa jalan-jalan? Ya memang kita disuruh kuliner oleh Allah. Allah itu menjadikan kita disuruh kuliner dan jalan-jalan. Untuk apa? Tadi untuk memperlihatkan, pertama merasakan hidupnya Allah. Kedua, merasakan Rasulullah pada dirimu. Yang ketiga, menyaksikan rasa Allah dan rasa Rasulullah pada segala apa. Karena rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah. Maka kuliner lah. Maka Allah menyuruh di sini nih, ada dalilnya sebenarnya. Jalan-jalan itu bukan nggak ada dalil. Maka kalau perlu kata Allah sampai ke ujung manapun dunia. Maka lihat. Bismillahirrahmanirrahim. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Apa kata Allah? والذي جعل لكم الأرض ذلولا. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Mudah sebenarnya. Kamu nggak usah pakai bismillah pun tanam tumbuh kok. Karena ini sudah bismillah semuanya. Kamu sendiri sudah bismillah. Mudah. Maka silahkan. Maka orang Hindu, orang Buddha di Thailand itu nanam lebih bagus dari kamu. Yang pakai sholat duha. Maaf. Karena konsepnya salah. Bukan masalah sholat duha. Ngertilah ilmunya. Man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Ngertilah ilmu tanaman. Apa itu N, apa itu P, apa itu K. Ngerti. Bukan Allah ya Allah berikan tumbuhkan. Tapi kamu nanamnya di tempat yang salah. Ingat setiap tanaman itu punya jenis. Mana yang bagus untuk tanah kapur. Mana yang bagus untuk jenis K. Mana tempat yang bagus untuk jenis. Maka ada orang nanam. Baru nanam di tempat yang N-nya banyak. Dikasih urea. Ya tutung. Walaupun kamu sholat duha. Tadi. Makanya ada yang nanam. Kenapa cabai saya baru segini udah kasih bunga? Karena kamu di tanah itu sudah mengandung kalium, KCl, kalium klorida. Tanahnya sudah merah, pasti banyak K-nya. Baru ditanam oleh kamu 2 minggu udah keluar bunga tuh. Timun itu atau cabai. Itu kadang nggak ngerti. Jadi bukan di situ Allah itu. Maka orang sana, orang Thailand, orang Buddha bikin cabai gede, bikin apapun gede, jamu Bangkok, ini Bangkok, durian Bangkok. Cukup ya menyadari ilmunya. Nah ini harus pahami ya. Bumi Allah itu mudah kok. Ar-Rahmani semuanya udah cinta tanpa syarat. Cuma kamu aja ada orang Islam mempersulit diri, nakut-nakut ini neraka lah, sisa kubur lah. Parjah lah, kampret itu. Ini semua ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan, dan dialah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya, jalan-jalan.
Ayo jalan-jalan keliling Indonesia, Bali, Lombok tuh kata Allah. Tapi kamu harus tadi ingat, waktu Adam bahasanya diusir dari sorga itu bukan karena melarang makan buah huldi. Tapi dia lupa makan buah huldi pada Allah pada saat makan buah huldi. Itunya. Bukan kamu harus miskin, silahkan kaya. Maka Abah ngajak kaya, bahagia, balik pada Allah. Itu prinsip Abah. Tadi kalau ingin begitu ikut tahu. Ini kamu gurunya ajak miskin melulu. Udah dunianya sementara. Kita pulang nanti di sono. Kata gua, kata Abah saya tuh lebih sengsara lagi loh. Orang konsep tuh hanya dunia hasanah. Hasanah dulu. Makanya Tuhan Sebut Qadir ada jannatul mawa untuk tubuhmu ruh jismani, jannatul naim untuk ruh rohanimu, jannatul firdaus untuk ruh sultanim, jannatul kurbah. Artinya bahwa tubuhmu harus kaya dulu lah. Orang kalau tubuhnya belum puas, tetap aja hatimu tidak akan gelisah kok. Itulah konsep Tuhan. Maka bahagialah, berjalan-jalanlah. Allah menyuruh apa di sini adalah pamsupi manakibiha, maka berjalan di segala penjurunya. Maka insya Allah tadi semua. Ya, tapi jangan lupa pada Allah. Ya, yang intinya adalah bagi Allah itu, maka lihat kayak Nabi Sulaiman, silakan kaya raya tapi hada mimpadi Robi. Jangan lupa pada Allah. Ini udah miskin lupa lagi. Udah naik sepeda ontel, lupa pada Allah. Itu yang bodoh. Mendingan kata Abah mah, prinsip Abah mah naik Mercy yang bagus, ingat Allah.